Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'dah. Sahabat-sahabatku ARN News yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir batin, jiwa, raga, jasmani dan rohani, dan juga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kebaikan kita. Miris sekalian. Miris. Jadi ini saya tunjukkan videonya ya. Tidak ada. Istri bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang gila yang penting. Ibadah harus ada izin. Terus kita sebagai umat muslim ya, kalau urusan ganggu mengganggu, kalau urusan izin berizin, kita yang paling ribet loh. Mengadakan yasinan kita harus izin, mengadakan tahlilan kita harus izin ya. Mengadakan 3 harian, 7 harian, orang meninggal 40 harian, kita juga harus izin. Susah loh kita nanti. Jangan kayak gitu. Biarkan mereka beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Biarkan mereka beribadah dengan hikmat. Kita malu loh ya. Saya tuh malu tahu yang kayak gini nih. Karena apa? Kita nggak pernah diajarkan semacam itu. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Alam semesta itu semua yang seisinya, ya, di alam raya ini seisinya gitu. Siapa sih yang ngajari kalian untuk mengintimidasi semacam itu? Jangan kira kalian dengan mengintimidasi terus kemudian kalian tuh orang yang paling Islam, kemudian ibadah kalian diterima oleh Allah. Belum tentu. Karena rasa dengki, kepungan kalian, kesombongan kalian, Allah bisa saja nggak menerima ibadah kalian. Kalau urusan ganggu-mengganggu kalian merasa terganggu, justru ini saya katakan ya, justru kita sebagai umat Islam inilah kalau urusan ganggu-mengganggu, mungkin hitung-hitungan ganggu-mengganggunya kita paling mengganggu. Ini kalau dihitung dari ganggu-mengganggu ya. Bayangkan, sholat 5 waktu, kita selalu membunyikan toa. Ya, subuh lagi nananya orang tidur, ya kan, sudah membunyikan toa, sholat. Ya, kita mengadakan tarhim itu ya. Kemudian, seminggu sekali kita mengadakan Jumatan, juga membunyikan toa, ya kan. Menghidupkan toa masjid. Mengganggu nggak kira-kira? Kalau hitung-hitungan mengganggu. Belum lagi nanti kalau kita lagi puasa, taraweh, kemudian tadarus. Belum lagi kalau nanti takbiran, sampai takbiran keliling, sampai jalan-jalan macet. Nah, itu kalau hitung-hitungan ganggu-mengganggu, kita inilah yang paling mengganggu. Tapi enggak kan? Kita enggak dihitungnya di situ, karena mereka tahu kita lagi beribadah. Yasinan, tahlilan. Loh, kalau hitung-hitungan gangguan mengganggu, gitu loh. Masa kita kalah dengan umat non-muslim? Mereka aja bisa menghargai kita, bisa menghormati kita, sedangkan kita, ajaran kita yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menghormati sama. Kenapa kita nggak bisa? Rasulullah tuh pernah dalam suatu perjalanan, kemudian ada kerumunan orang banyak di sana, tanya sama sahabat tuh, ada apa itu wahai sahabat? Kata sahabat, itu lagi ada orang beribadah, yang notabene orang beribadah itu adalah non-muslim. Kemudian apa kata Nabi? Turun, semuanya turun dari kuda dan juga dari untanya, dari kendaraannya lah pokoknya. Turun supaya apa? Supaya ketukan kaki-kaki dari tunggangannya itu tidak terlalu kencang, dituntun. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu kekhidmatan orang lain yang lagi beribadah menurut kepercayaan mereka. Itu yang dicontohkan Nabi. Itu loh ya. Kita itu malu sebenarnya. Lagian kita ngapain sih mengintimidasi? Kalian tahu nggak yang kalian intimidasi itu siapa? Itu juga makhluk Allah. Kita yakin kan semua yang ada di dunia ini ciptaan Allah. Ketika kita mengganggu mereka, kita memusuhi mereka, berarti kita juga memusuhi Allah. Selama mereka nggak memusuhi kita, ngapain kita harus memusuhi mereka? Kita kan bisa hidup saling akur ya, saling berdampingan. Itulah indahnya Indonesia. Indonesia ini bukan negara Islam. Indonesia ini bukan negara miliknya orang Islam. Indonesia ini didirikan itu dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Mau kulitnya apapun warnanya, mau sukunya apapun sukunya, bahasanya apapun bahasanya, tapi kita tetap satu, Indonesia. Itu yang harus kita garis bawahi. Apalagi ini ibu-ibu ini seorang ASN ini ya. Ini kalau bisa tuh berikan sanksi yang tegas gitu loh. Jangan nggak dikasih sanksi. Masa selalu muncul gitu. Malulah kita ini. Gitu loh. Itu yang jadi aparat desa pun harus tegas itu ya. Kalian yang menjadi aparat desa juga harus tegas. Ketika ada yang semacam itu, jangan kemudian dibela.
Harus kalian kasih sanksi sosial itu, yang kayak gitu tuh. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup rukun bertetangga. Meskipun berbeda-beda agamanya, tapi tetap rukun, hidup dalam kerukunan. Mungkin kita hidup di daerah yang mayoritas adalah umat muslim. Coba bayangkan ketika kalian hidup di daerah yang minoritas muslimnya. Apa yang akan terjadi? Maukah kalian diintimidasi semacam itu? Kalau nggak mau, jangan lakukan. Ketika kalian mengintimidasi orang-orang yang minoritas di daerah kalian, ya, kemudian ada saudara kita yang sesama muslim diintimidasi di daerah yang mayoritas non-muslim sana. Apa kita terima? Gak terima kan? Ya, maka dari itu, jangan mancing keributan. Jangan jadikan perbedaan ini sebagai alat permusuhan, jangan. Jadikan perbedaan ini sebagai tempat kita untuk belajar saling menimba ilmu. Gitu loh. Yang penting kita tidak mengikuti mereka, toleransi kita dulukan. Toh kalian juga sudah pernah dengar yang namanya fa'inal hudahudallah. Petunjuk itu datangnya dari Allah, hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari kebiasaan. Gitu loh. Ada teman saya itu yang seorang Kristiani, ya, seorang Nasrani, itu rumahnya dekat banget dengan yang namanya masjid. Akan tapi apa yang terjadi? Sampai sekarang pun dia nggak mau Islam. Karena apa? Karena fa'inal hudahudallah. Walaupun mereka itu mendengarkan lantunan adzan setiap hari, tapi mereka juga nggak merasa terganggu. Buktinya mereka juga tetap di situ, rukun dengan tetangganya. Kalau lagi lebaran mereka ikut, kalau lagi ikut menyediakan, maksudnya ikut menyediakan makanan. Barangkali ada tetangga yang datang, dan alhamdulillah tangganya juga baik-baik yang muslim, datang ke situ untuk minta maaf. Apakah kita minta maaf hanya kepada muslim sama muslim aja? Enggak, dosa kita tuh enggak ke situ aja gitu loh. Hablum minallah ada, hablum minanas juga ada, dan hablum minanas itu enggak terbatas hanya sama muslim saja gitu loh. Jadi semoga video ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Jangan sampai kejadian yang kayak gini terjadi lagi, yang nantinya akhirnya malu dan terakhir minta maaf gitu. Kan ini nggak cocok banget dengan ajaran kita yang mengatakan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Maka dari itu ayo kita sadar diri, ayo kita saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita, baik itu yang seakidah maupun yang tidak. Jangan saling ganggu ketika ada orang yang sedang beribadah menurut keyakinan mereka masing-masing. Semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan jangan komen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.